Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dita Aulia Nur Fadilah, Falhatis Julfa, dan saya Ilham Fadil Naufal akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi pra dan pasca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai asal mulanya berkembangnya hadis. Sejarah perkembangan hadis adalah fase-fase yang dilalui oleh hadis dari lahirnya dan tumbuhnya dengan pengetahuan, penjiwaan atau penghayatan pengalaman dari kaum muslimin yang turun-menurun dari generasi ke generasi dengan memperhatikannya masa lahirnya hadis dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian proses penyusunan asal mula berkembangnya hadis yaitu para muhadisin ini berusaha untuk menyebarkan bagaimana cara untuk disebarkannya hadis. Kemudian dibaginya sejarah menjadi 5 fase, yaitu fase yang pertama yaitu fase pertama yaitu masa Rasulullah SAW. Dimulainya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul hingga wafatnya, di mana turunnya wahyu dan dibentuknya agama Islam. Kemudian fase yang kedua yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu masa kekhalifahan empat sahabat Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada pada 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini disebut masa penyekatan masa penyekatan ini karena agar tidak disebarluaskan terlebih dahulu periwayatan hadis dan penyelidikan periwayatan. Maksud dari sini yaitu hadis, karena hadis yang disebarkan itu tidak jelas dengan periwayatannya. Kemudian fase ketiga yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in, masa di mana disebarkannya periwayatan hadis, dikembangkan periwayatan hadis dan dirubah periwayatan hadis. Dengan cara apa sahabat kecil dan tabi'in ini menyebarkan periwayatan hadis? Dengan pergi ke daerah-daerah yang belum disebarkannya hadis, seperti menyebarkan di daerah Timur Tengah, begitu dan lain-lainnya. Kemudian fase yang keempat yaitu masa abad kedua dan ketiga Hijriah, masa dituliskannya dan dibukukannya hadis. Dan kemudian fase yang kelima yaitu masa mutaakhir, masa terakhir sejarah hadis, yaitu masa dilengkapkannya hadis, disusunkannya hadis agar rapih gitu. Sekian. Saya Dita Aulia Nur Fadilah. Di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Falhatis Julfa mengenai proses berkembangnya hadis pada prakodifikasi pada fase Rasulullah SAW. Pada fase ini awal mulanya hadis yaitu fase di mana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan dimulainya pembentukan kelompok umat Islam. Rasul pun berperan sebagai orang yang menerangkan Al-Quran dalam rangka untuk menegakkan atau membina pembelajaran mengenai Islam dan membuat sekelompok umat Islam. Para sahabat menerima hadis dengan dua cara. Pertama, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, contohnya ketika Rasulullah SAW berpidato di saat pengajian atau memberikan penjelasan dari pertanyaan mengenai ajaran Islam. Sedangkan secara tidak langsung, mendengar dari pembicaraan sahabat yang lain atau dari orang yang disuruh datang menemui Rasulullah SAW. Pada fase Rasulullah SAW, hadis tidak dituliskan secara resmi, bukan berarti tidak adanya sahabat yang mencatat atau meriwayatkan hadis. Ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis. Pertama, Abdullah bin Amr bin As,
kedua Ali bin Abi Thalib, ketiga Anas bin Malik. Selanjutnya, proses berkembangnya hadis pada fase Khulafa Rasyidin atau pemimpin mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses berkembangnya hadis pada fase ini di mana adanya penyekatan atau penyelidikan atau periwayatan pembuatan hadis pada fase mendekati akhir kerasulannya. Nabi Muhammad SAW memberikan amanat kepada para sahabatnya agar berpegang teguh atau selalu istiqomah kepada Al-Quran dan hadis, dan beliau juga memberi arahan kepada orang lain seperti perkara yang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, proses berkembangnya hadis pada fase Khulafa Rasyidin atau pemimpin mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses berkembangnya hadis pada fase ini di mana adanya penyekatan atau penyelidikan atau periwayatan pembuatan hadis pada fase mendekati akhir kerasulannya. Nabi Muhammad SAW memberikan amanat kepada para sahabatnya agar berpegang teguh atau selalu istiqomah kepada Al-Quran dan hadis, dan beliau juga memberi arahan kepada orang lain seperti perkara yang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Pada fase Khulafa Abu Bakar As-Siddiq dan Khulafa Umar bin Khattab, periwayatan hadis disebarkan dengan ketentuan. Penulisan hadis pun masih terbatas. Pada fase Abu Bakar As-Siddiq, mencegah agar para sahabatnya untuk tidak meriwayatkan hadis. Sebaliknya, pada fase Umar bin Khattab, beliau menegaskan agar para sahabat menyebarluaskan hadis. Pada fase kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mengenai periwayatan tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Akan tetapi, proses yang dipergunakan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tidak sama dengan ketegasan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada fase kekhalifahan ini lebih banyak dan dari kekhalifahan sebelumnya, sehingga masa ini disebut dengan masa penyebarluasan suatu hadis. Hal ini disebabkan keistimewaan pribadi yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan yang lebih baik dari dibandingkan dengan Umar bin Khattab yang sangat tegas. Adapun kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya pada saat itu berbeda dengan fase-fase sebelumnya. Fase ini yaitu fase di mana pemerintahan sedang mengalami ketegangan atau fitnah yang menyebar luas yang terjadi di masyarakatnya. Dan adanya peristiwa peperangan antar kelompok atau yang disebut dengan Perang Siffin. Perkembangan hadis pada sahabat dan tabi'in. Pada masa ini, di mana berkembang dan mulai tersebarnya periwayatan hadis. Pada masa itu, perkembangan hadis sudah mulai tersebar ke beberapa negara, seperti negara Syam, Irak, Mesir, sampai ke Spanyol. Bersamaan dengan para sahabat untuk menyebarluaskan ilmu hadis di negara tersebut. Para sahabat dan tabi'in untuk mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diharuskan untuk pergi ke daerah Islamiyah untuk mengetahui hadis dan mencari hadis yang jelas periwayatnya. Para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui bagaimana perkembangannya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar disebarluaskan, diwajibkan untuknya para sahabat kecil dan tabi'in untuk pergi ke semua tempat pedalaman wilayah Islamiyah agar mengetahui perkembangan hadis yang disebarluaskan oleh para sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Adapun lembaga-lembaga hadis yang menjadi sumber untuk usaha proses pendidikan dan pengembangan hadis yang terdapat di beberapa wilayah di timur, seperti Madinah, Mekah, Basrah, Syam, Mesir. Pada fase ini lahirlah usaha untuk memalsukan hadis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perkara ini terjadi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, umat Islam sudah mulai terbagi golongan. Adapun golongannya yaitu golongan Ali bin Abi Thalib, Khawarij, Murji'ah. Dengan terbaginya golongan umat Islam tersebut dengan bertujuan agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas mendatangkan bukti atau saksi dengan menjelaskan keterangan-keterangan yang bersumber dari Rasulullah SAW untuk mendukung golongan mereka. Sebab itu mereka membuat hadis palsu dengan periwayatnya yang tidak jelas.
kemudian disebarkannya kepada masyarakat. Perkembangan hadis pada abad 1 dan abad 2. Periode ini yaitu masa penulisan. Jika secara perorangan sebelum abad 2 Hijriah, hadis sudah banyak ditulis dengan baik. Pada masa tabi'in, sahabat-sahabat, bahkan pada zaman Rasulullah SAW. Berikut beberapa penulis hadis dari beberapa sahabat. Fase pembukuan secara formal dimulai pada awal abad 2 Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Aziz tahun 101 Hijriah. Dorongan bagi usaha pembukuan hadis yaitu masa akhir abad ke-1 Hijriah, para penghafal hadis semakin menurun karena sudah banyaknya penghafal hadis yang meninggal dunia. Kemudian, pembuatan hadis dengan lisan dalam bermusyawarah dan pemahaman dalam kesamaan lafaz dan maknanya tidak bisa berlangsung sangat lama. Disebabkan oleh faktor intern, yaitu kondisi kaum muslimin sendiri dalam menghafal riwayat dan memelihara hafalan tersebut makin lama makin berkurang, dikarenakan berkurangnya iman, perubahan watak, ras, dan lainnya. Berikutnya ada faktor ekstern, antara lain semakin banyaknya problema hidup, sosial, ekonomi, politik. Tidak berhentinya serangan dari kaum yang sengaja menyebarkan hadis dengan tidak jelas periwayatnya. Kemudian tujuan dan manfaat pentadwidan, pengumpulan atau pembukaan hadis yaitu pertama, aspek untuk kebutuhan agama, yaitu tujuan hadis dilihat dari kepentingan agama awalnya yang didasarkan pada masalah pemeliharaan syariat. Yang kedua ada aspek kebutuhan umat untuk melaksanakan perintah agama, maka umat Islam membutuhkan sekali pedoman mudah sebagai bahan acuan. Yang selanjutnya untuk pemahaman bagi persoalan-persoalan kehidupan. Yang terakhir untuk menyingkirkan dari keburukan kaum muslimin mengenai hadis. Fase-fase pentadwinan atau pembukuan hadis yaitu ada 3. Yang pertama fase pembukuan pertama yaitu diadakannya para muhadisin untuk membukukan hadis dengan cara memasukkan ke dalam penulisan semua hadis, baik perkataan Rasulullah SAW maupun dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kemudian pada fase ini diisi dengan beberapa hadis. Yang pertama marfu hadis. Marfu hadis itu hadis yang didasarkan dengan perkataan dan perbuatan Nabi yang disandarkan pada para sahabat dan tabi'innya. Yang kedua itu mauquf hadis yang didasarkan dengan perkataan dan perbuatan Nabi yang disandarkan sampai ke para sahabatnya saja. Dan yang ketiga itu mantuk hadis yang didasarkan dari kumpulan makna yang terucap. Gambaran pembukaan ini di masa abad ke-2 Hijriah. Kitab-kitab yang disusun pada masa ini tidak sampai pada masa kita sekarang, kecuali pada kitab Al-Muwatta dari susunannya Malik bin Anas. Yang kedua yaitu fase pembukuan dengan cara penyelisihan. Fase ini di masa abad ke-3 Hijriah. Para ulama melaksanakan tadwin hadis dengan memisahkan antara sabda Rasulullah dan kalangan sahabat dan tabi'in. Yang ketiga yaitu fase petadwinan dengan cara seleksi. Fase ini dikarenakan desakan usaha untuk membukukan hadis dengan cara tahapan seleksi, karena semakin meluasnya hadis semakin susah untuk kita dibukukannya hadis. Untuk dibukukannya hadis semakin meluas karena semakin meluasnya hadis di akhir abad ke-2 Hijriah ini dan awal abad ke-3 Hijriah. Untuk memecahkan perkara ini muncullah para ulama untuk memperindah dalam hal penelitian dan pembahasan tentang orang yang membuat hadis dan dari berbagai aspek keadilan, kedabitan, cara-cara tertentu yang dilakukan oleh perawi dan yang hal ini diambil dari periwayatan hidupnya perawi tersebut. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa mutakhir. Pembahasan sejak abad ke-4 sampai 656 Hijriah
ulama yang hidup mulai abad keempat yaitu ulama mutaakhir, sedangkan ulama sebelumnya disebut ulama mutaqaddimi. Periwayatan hadis pada masa mutaqaddimi dengan panggilan berlangsung dari para penghafal, sedangkan pada masa mutakhir para ulama periwayatnya dengan cara memotong dan mengutip dari kitab-kitab hadis yang ditadwidkan oleh para ulama abad kedua dan 3 Hijriah. Klasifikasi aktivitas tadwin hadis abad keempat yaitu tadwin hadis dengan perluasan penyempurnaan sistem corak, yaitu pembukaan hadis dengan penyebarluasan dan penyempurnaan hadis dengan cara dilihat dari gambaran dalamnya atau karangannya atau isinya dari kitab-kitab tersebut. Yang kedua, penyusunan kitab hadis secara istimewa, yaitu untuk mengatur menyusunkan kitab hadis dengan cara istimewa. Maksudnya, pembukuan kitab hadis dengan cara diperuntukkan ke dalam diwam-diwam atau catatan-catatan hadis tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.